Pemirsa yang budiman, jumpa lagi bersama saya Charles Saerang di acara Rahasia Jamu. Pada episode kedua Rahasia Jamu, kami akan membongkar rahasia meracik jamu terbaik dan andalan yang merupakan resep turun-temurun berharga yang selama ini kami simpan dan jaga selalu. Seperti apa prosesnya? Ikuti dan simak terus video ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Joanna Sarah kembali bisa menyapa Anda lewat episode kali ini, yaitu kita masih membahas seputar salah satu tanaman jamu yaitu jahe. Saya masih bersama Bapak Charles Saerang. Kita sekarang akan membahas mengenai proses atau bagaimanakah hal-hal apa saja yang harus dilalui demi mendapatkan sebuah produk kesehatan yang berkualitas yang mengandung unsur jahe. Nah, jahe ini Pak Charles, karena memang wanginya yang khas seperti yang Bapak sampaikan di episode sebelumnya ya. Kemudian juga ada rasa yang begitu tidak enak pahit ya, tapi memberikan rasa hangat di tenggorokan, kemudian di badan juga lebih menyegarkan. Kita jadi keringetan, keluarlah keringat kita kalau habis minum minuman jahe. Ini selain kemudian di awal keluarga Pak Charles menggunakannya sebagai bahan atau bumbu masak, kemudian bergeser fungsinya dikembangkan menjadi minuman kesehatan atau bahkan jamu ya Pak ya. Nah sekarang untuk proses mendapatkan minuman kesehatan yang berkualitas sendiri harus melalui proses seperti apa sebenarnya Pak? Kalau kita melihat jahe ini yang katakan jahe emprit ya kita gunakan di sini. Sebenarnya kan rasanya juga rasa terus terang aja rasanya nggak enak gitu. Jadi banyak masyarakat mengatakan loh Pak kalau gitu setiap jahe pasti beda rasa. Betul. Setiap jahe itu kalau tidak dikombinasikan dengan beberapa ramuan khususnya dengan campuran yang saya nanti persembahkan ini biasanya rasanya tidak seperti apa yang diharapkan dari masyarakat. Jadi dari keluarga besar Nyonya Menir ini kami selalu memikirkan bagaimana jahe ini bisa diterima oleh masyarakat umum ya, khususnya bagi mereka yang katakan untuk kesehatan ya. Dan pilihan pertama adalah pasti bahannya. Yang kedua bagaimana meramu. Nah, ramuan ini biasanya kita ambil dari mutu-mutu bahan jamu ini sendiri yaitu jahe. Lalu kita bikinkan menjadi powder yaitu bubuk ya. Yang sudah kami bisa jelaskan di sini bubuknya. Bubuk ini kan seperti bubuk bedak gitu loh ya, bedak. Jadi halusnya seperti kayak bedak begini. Nah, tidak semua orang itu bisa meramu katakan jahe seperti apa yang kita buat. Karena apa ya? Karena memang pengalaman kita tahu bahwa jahe ini tidak semua jahe itu enak gitu loh. Nah, campuran inilah yang katakan proporsi antara jahe dengan rasa jahe supaya enak itu dicampur dengan namanya katakan gula merah atau ya gula merah ini lalu biasanya pakai ada gula batu juga digunakan juga sebagai kombinasi. Nah beberapa ramuan ini kita kombinasikan sehingga timbul satu minuman yang sehat gitu loh. Nah ini tidak sekedar katakan wah kalau begitu berapa tahun sih untuk membuat pengalaman ini ya. Sebenarnya ya dari sini keluarga Nyonya Menir ini memang terus terang aja harus belajar benar dari pengalaman-pengalaman dari teman-temannya, bagaimana rasanya, bagaimana bentuk katakan after taste-nya ya. Karena setelah kita minum jahe ini enak gak di tenggorokan, ada terlalu panas, ada katakan terlalu pedas ya, ada juga katakan terlalu manis gitu loh. Kalau saya kirim jahe ini misalnya ke Amerika, dia pasti minta natural sugar, berarti kita pakai brown sugar ya. Tapi kalau ada sebagian mereka mengatakan aku mau the pure jahe, ginger, itu pasti nggak enak. Nah, kalau kita ekspor ke Taiwan, kita kirim dalam bentuk kapsul tapi ekstrak jahe. Nah, ekstrak itu berarti dibentuk kapsul sehingga kita nggak perlu lagi minum jahe, ya, nggak seduh lagi gitu loh. Tapi kalau bagian minuman seperti saya suka minuman sekali, maka itu saya harapin masyarakat yang cinta katakan jahe ya, saya usulkan kalau bisa minum jahe setiap hari, pagi dan sore gitu ya, karena cara jahe yang kita dapatkan ini memang lebih segar daripada kita misalnya minum sehari sekali gitu loh. Itu beberapa yang pemikiran saya di sini. Nah, saya termasuk salah satu pencinta jahe nih Pak Charles, apalagi lagi pandemi kita ya Pak ya. Jadi kemana-mana saya selalu bawa sasetan jahe wangi Pak. Nah, tapi
memang seperti yang Pak Charles bilang tadi, setiap kali taste jahe itu sebelum kemudian sekarang saya selama beberapa bulan terakhir ini selalu konsumsi minumnya jahe wangi. Tapi sebelum-sebelumnya tuh jahe-jahe yang lain tuh minumannya beda-beda rasanya Pak. Nah pertanyaan saya selain tadi sudah dijawab Pak Charles, kenapa beda-beda rasanya? Nah apakah juga resep-resep dari JMK Jamu termasuk di dalamnya salah satunya produk dari JMK yaitu jahe wangi ini Pak, itu tidak mengurangi khasiat atau kandungan gingerolnya sendiri, meskipun dikombin dengan unsur-unsur lainnya ya Pak ya. Jadi jahe wangi yang kami buat ini adalah dari grup keluarga saya ya, keluarga saya, anak saya sendiri. Dia membuat jahe ini sebenarnya untuk milenial. Jadi berarti mereka rasa pedasnya juga nggak terlalu pedas, rasa wanginya juga ada. Terus ada sedikit lagi tambahan bahwa jahe wangi ini memberikan kesan tren anak muda, milenial. Nah kalau saya minum jahe sebenarnya ambil jahe-jahe yang benar-benar agak sedikit kasar karena masuk tenggorokan itu enak. Tapi nyatanya tuh anak-anak muda maunya halus, maka itu bentuk jahe yang kami persembahkan ini adalah persembahan yang sebenarnya untuk anak muda. Nah ya remaja yang katakan tren lah. Nah minggu lalu kawan-kawan saya juga mengharapkan ini bisa diharapkan di beberapa tempat lokasi seperti ya di London, di Australia, dan Amerika itu karena musim dingin akan datang, mereka pasti mempersiapkan jahe sebagai minuman sehat dan membuat mereka tuh lebih nyaman di dalam kesehatannya itu sendiri. Nah itu tadi pemirsa, jadi kita sudah sama-sama pahami, sudah dijelaskan oleh Pak Charles bahwa meskipun memberikan rasa nyaman kepada kita kaum milenial yang mungkin tidak terbiasa dengan rasa pahitnya jahe, tetapi jahe wangi ini sama sekali tetap mengedepankan khasiat daripada gingerolnya sendiri ya Pak ya. Dan memang tren sekarang sudah bergeser di mana kita ini para kaum milenial Pak kemana-mana atau habis olahraga tuh bawa tumbler biasanya isi kopi, isi teh atau minuman panas lainnya. Tapi sekarang sepertinya sudah pada isi jahe semua Pak. Salah satunya saya, teman-teman saya juga seperti itu. Nah ini diharapkan kita semua juga bisa kembali lebih mencintai produk-produk tradisional bangsa kita sendiri. Salah satunya yaitu jamu atau minuman jahe wangi. Pemirsa, di penghujung episode kali ini, karena sepertinya juga studio sudah tambah dingin ya Pak ya, saya dan Pak Charles akan kembali merasakan nikmatnya dan sehatnya minuman jahe wangi dari JMK. Kemudian nanti di episode berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai benefit atau manfaat minum jahe. Mari. Mantap. Episode kedua telah kita ikuti bersama. Terungkap sudah rahasia meracik jamu pilihan sesuai resep berharga warisan keluarga kami. Semua ini tentu menjadi pengetahuan yang kami dedikasikan bagi masyarakat luas. Selanjutnya ikuti episode ketiga, mengungkap rahasia keunikan cita rasa, khasiat luar biasa dan manfaat dari racikan jamu. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. JMK, jamu milik kita. Yes!